Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Marifadani. Saya dari kelas 4C, jurusan Ilmu Perpustakaan. Di video kali ini saya bertujuan untuk menjelaskan tentang Bani Umayyah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Perpus dan Arsip Digital. Dinasti Bani Umayyah lahir pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Pendiri dari dinasti ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah memiliki julukan yang terkenal yaitu Abu Abdurrahman dan Al-Quraisy Al-Umawi Al-Makki. Ia merupakan sosok laki-laki yang tinggi dengan kulit putih sekaligus tampan dan berwibawa. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga pernah menjelaskan perawakan Muawiyah yang disebutnya seseorang yang bergaya seperti raja dan menyukai kebersihan. Hal ini wajar, mengingat Muawiyah memang lahir dalam keluarga yang terpandang di Mekah. Muawiyah sendiri merupakan anak dari Abu Sufyan dan Hindun binti Utbah yang dulunya memang menentang ajaran Islam dan Rasulullah SAW. Tempat lahirnya di Khaif, Mina sebelum 15 tahun sebelum Hijriah. Keluarga Muawiyah ini baru memeluk agama Islam setelah peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan Mekah oleh Rasulullah SAW pada tahun 630 Masehi. Setelah memeluk agama Islam, Rasulullah mengangkat Muawiyah sebagai salah satu penulis wahyu. Hal ini sesuai dengan komunikasi Rasulullah dan malaikat Jibril, meskipun sebelumnya Muawiyah adalah seseorang yang sangat menentang Rasulullah, namun begitu lembutlah hati Rasulullah kepada orang-orang yang bertaubat dan berhijrah memeluk agama Islam. Tercatat bahwa Muawiyah menjadi juru tulis wahyu hingga Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Selain itu, ia juga dipercaya menjadi komandan militer Islam dan dalam peperangan di bawah Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebelum mendirikan dinasti Umayyah, Muawiyah sendiri merupakan sosok gubernur Syam pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ia berhasil menyatukan seluruh wilayah negeri Syam dengan kemampuannya memimpin suatu negara. Selain itu, Muawiyah juga telah memperkuat posisinya dengan kekuatan militer yang baik. Ia bahkan banyak menghabiskan hartanya untuk mengumpulkan orang-orang dengan kemampuan militer yang baik. Muawiyah juga mendorong Umar membentuk angkatan laut, namun Umar menolak. Baru setelah kepemimpinan Khalifah Utsman, angkatan laut dibentuk sesuai nasihat Muawiyah. Ia merupakan seorang pemimpin yang cakap dalam peperangan. Kemampuannya pun diakui oleh Rasulullah SAW. Muawiyah sendiri wafat pada tahun 680 Masehi. Setelah berkuasa dan berjasa dalam dinasti Umayyah selama kurang lebih 20 tahun, ia meninggal karena sakit yang cukup lama. Di usianya ke-80 tahun, kemudian ia dimakamkan di Babus Saghir, Damaskus. Pendiri dinasti Umayyah, saudara-saudaranya yaitu yang merupakan anak yang lahir dari kabilah terpandang Quraisy. Ia memiliki banyak saudara baik kandung maupun tiri. Berikut adalah saudara-saudaranya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang pertama ada Yazid bin Abu Sufyan. Yazid ini merupakan saudara tiri Muawiyah yang ibunya bernama Zainab binti Naufal. Kemudian Yazid pernah menjabat menjadi gubernur di Junud al-Urdun. Yang kedua itu ada Utbah bin Abu Sufyan. Utbah merupakan saudara kandung pertama Muawiyah. Ia menjabat sebagai gubernur di Mesir. Kemampuannya dalam memimpin juga diakui oleh banyak orang. Dia menjadi saudara yang dipercaya oleh Muawiyah. Yang ketiga ini ada Anbasah bin Abu Sufyan. Ia merupakan saudara tiri Muawiyah yang lahir dari wanita bernama Atyaqah binti Abi Udaihir. Yang keempat ada Ramlah binti Abu Sufyan. Ramlah atau Ummu Habibah ialah saudara tiri Muawiyah. Ramlah lahir dari seorang ibu yang bernama Safiyah binti Abi Al-As. Ia juga merupakan sepupu dari Khalifah Utsman bin Affan sekaligus menjadi salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Yang kelima ini ada Ummul Hakam bin Abu Sufyan. Ummul Hakam adalah saudari perempuan kandung pertama Muawiyah. Yang keenam ada Azah binti Abu Sufyan. Yang ketujuh ada Umaymah binti Abu Sufyan. Yang ke-8 ada Muhammad bin Abi Sufyan. Yang ke-9 ada Hanzalah bin Abu Sufyan. Yang ke-10 ada Amr bin Abu Sufyan. Selanjutnya adalah masa kejayaan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah memiliki banyak sumbangsih dalam kemajuan Islam.
sejak berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yakni pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah memegang kepemimpinan umat Islam. Perluasan kekuasaan umat Islam, pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi bukti bahwa dinasti ini pernah berjaya. Beberapa khalifah dari dinasti ini memiliki catatan sejarah yang menonjol. Setidaknya ada 4 khalifah besar yang dikenal, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri dinasti, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Salah satu macam-macam kemajuan-kemajuan yang telah didapatkan dari keempat khalifah tersebut berhasil tercatat dalam sejarah. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagai pendiri dinasti Umayyah, Muawiyah ia memerintah dinasti ini sejak tahun 41 Hijriah hingga 60 Hijriah. Kebijakan-kebijakan yang telah dikenal oleh secara umum diantaranya yaitu yang pertama adalah memindahkan ibu kota negara yang awalnya di kota Kufah, Irak menuju Damaskus, Syria. Mengganti sistem Khulafaur Rasyidin yang menunjuk khalifah berdasarkan musyawarah dan umat Islam menjadi kerajaan yang mewariskan kepemimpinan berdasarkan garis keturunan. Mencetak alat tukar pembayaran atau uang, mendirikan dinas pos untuk melakukan pengiriman barang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Abdul Malik bin Marwan. Sebagai khalifah kelima, Abdul Malik bin Marwan memimpin dinasti Umayyah pada tahun 65 sampai 86 Hijriah. Dia telah mencapai pencapaian besar, yaitu mencetak mata uang sendiri yang bertuliskan huruf Arab. Langkah ini dilakukan untuk menggantikan mata uang yang dicetak oleh Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia di daerah yang telah dikuasai Islam. Yang kedua ada mendirikan pabrik kapal di wilayah Tunisia untuk memperkuat kekuatan angkatan laut. Yang ketiga itu membentuk mahkamah khusus yang menangani pegawai pemerintah dan pembantu kerajaan yang melakukan kesalahan. Yang keempat, memperbaiki sistem kerja dinas pos dengan memperbanyak ekspedisi pos sehingga sistem kerjanya lebih teratur dan dapat diandalkan. Yang ketiga ini ada Khulafa Al-Walid bin Abdul Malik. Sebagai khalifah ke-6, Al-Walid bin Abdul Malik dijuluki sebagai Al-Walid. 1. Ia memerintahkan dinasti Umayyah pada tahun 86 sampai 96 Hijriah. Pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, dinasti Umayyah mencatatkan puncak kejayaannya. Berikut adalah inovasi yang telah dilakukannya sehingga mampu membawanya dinasti mencapai puncak kejayaan. Yang pertama itu adalah menyediakan tenaga pengajar untuk anak-anak yatim. Orang-orang tua yang tidak punya teman hidup, anak-anak yatim piatu, dan para musafir mendapatkan perhatian khusus di masa pemerintahan ini. Hal ini karena Al-Walid membangun panti jompo, panti asuhan, dan rumah singgah. Para penyandang disabilitas disediakan panti-panti khusus agar mereka dapat mengembangkan diri di tengah keterbatasan. Para musafir dibangun telaga khusus agar tidak kehausan. Para penghafal Quran, ulama, fakir miskin, dan orang-orang lemah mendapatkan subsidi tetap dan menyediakan pemandu jalan untuk para tunanetra. Yang keempat ada Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dijuluki sebagai Umar II karena secara nasab memiliki pertalian daerah dengan Khalifah Umar bin Khattab dari jalur ibunya. Umar bin Abdul Aziz merupakan cicit dari sahabat utama Nabi Muhammad SAW tersebut. Tidak hanya dekat dengan pertalian darah, kesolehan Umar bin Abdul Aziz juga tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Ia berhati-hati terhadap dunia, peduli dengan dakwah Islam, lembut terhadap orang-orang lemah, keras terhadap segala bentuk kecurangan, dan semangat dalam mempelajari agama. Ia telah dikenal sebagai ulama dan ahli ilmu. Sebelum ditunjuk menjadi khalifah, rakyat dan para tokoh Islam telah mencintainya sebelum ia duduk di kursi pemerintahan. Maka ketika pengumuman itu sampai ke seluruh penjuru negeri, semua bergembira kecuali pejabat-pejabat yang korupsi. Ada banyak hal yang telah dilakukannya untuk Islam dan dinastinya. Beberapa di antaranya adalah mengembalikan harta kepada pemiliknya. Pada masa berdiri dinasti, kepemilikan harta pribadi tidak diakui. Pemeluk Islam bertambah pesat tanpa harus melakukan banyak invasi ke negara lain. Ia banyak menggunakan diplomasi. Pelaksanaan hukuman harus dilakukan seizin khalifah. Memberantas kemiskinan dalam waktu sekejap sampai-sampai tidak ada penduduk Madinah yang berhak menerima zakat.
Ia meninggal karena diracuni oleh pembantu kerajaan. Namun setelah tertangkap, pembantu itu ia bebaskan dan diperintahkan mengasingkan diri agar tidak dihukum oleh negara. Ia meninggalkan keluarga dalam keadaan sedikit harta karena ia merasa tidak berhak atas itu semua. Begitulah kisah Bani Umayyah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dari kata-kata saya. Semoga saya mendapatkan nilai yang sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.